Oke, jadi gue udah pakai monitor AOC 27G2 SPE selama 3 bulan ke belakang dan gue bisa bilang kalau gue itu enjoy banget pakai monitor ini. Monitor ini secara langsung bikin performance gaming gue meningkat secara signifikan dan juga bikin gue lebih nyaman pas ngedit karena akurasi warnanya. Nah, di sini sekarang gue kedatangan si adiknya yang lebih cilik dikit nih. Dan alasan kenapa gue tiba-tiba bikin video tentang monitor ini itu karena harganya tiba-tiba murah, cuy. Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi kedatangan sebuah monitor 24 inci dari AOC yang sebenarnya itu nggak baru-baru banget sih ya. Cuman kayaknya nggak pernah kehilangan statusnya sebagai monitor 24 inci 165Hz dan juga IPS yang paling worth it di harganya. Ini adalah AOC 24G2 SPE yang basically adalah adeknya dari monitor yang gue pakai sekarang sebagai daily driver. Sebenarnya secara apa-apanya tuh si 24G2 SPE ini mirip dan hampir sama monitor gue yang 27G2 SPE yang udah pernah juga gue bahas di channel gue. Tapi baiknya gue jelasin lagi di video ini karena ternyata ada beberapa aspek yang berbeda. Jadi untuk paket pembeliannya di sini kalian bakal dapat si unit monitor beserta kakinya, dapat kabel power, dan dapat kabel DP untuk 165Hz-nya. Di sini AOC 24G2 SPE ini nggak sediain kabel HDMI bawahan, jadi kalau misalnya kalian mungkin pakai laptop yang nggak ada port DP-nya itu, harus pakai kabel HDMI sendiri gitu, harus beli sendiri atau udah punya. Untuk kakinya di sini pakai sistem yang gue suka banget ya. Pasangnya itu nggak perlu pakai baut-baut nggak jelas, tinggal dipasang aja, ceklek-ceklek, udah gitu jadi. Cuman emang seperti yang udah gue bilang di review 27G2 SPE, sayangnya itu kakinya belum ergonomis, jadi dia itu cuma bisa tilt atas sama tilt bawah. Nah, untuk kelengkapan portnya di sini AOC 24G2 SPE itu ada satu port VGA, dua port HDMI 1.4, satu port DP 1.2, dan juga audio jack. Gak lupa juga dia ada VESA mount dengan ukuran 100x100 mm yang artinya monitor ini bisa dipasangin ke bracket untuk posisi monitor yang lebih ergonomis buat leher kita. Di bagian bawah monitornya itu ada beberapa tombol navigasi menu built-in monitornya yang bisa dipakai buat gonta-ganti input, mode warna, dan settingan-settingan lainnya. Untuk desain monitornya sendiri memang cenderung ke arah gaming dengan aksen warna merahnya ya. Tapi untungnya di sini bezelnya itu tipis, jadi tetap kasih kesan kalau monitor ini tuh nggak murahan. Oke, jadi untuk panel monitor ini tuh IPS ya. Kalau misalnya kalian belum tahu bedanya panel IPS dan panel VA itu kayak gimana, basically kalau panel VA ketika layar dilihat dari samping itu warnanya bisa memudar. Tapi kalau panel IPS itu cenderung sama aja warnanya dari berbagai angle. Nah, salah satu keuntungan kalau pakai panel IPS itu adalah kalau misalnya seumpama monitornya itu agak miring dan kita nggak nyadar, dia nggak bakal ganggu akurasi warna yang kita lihat. Untuk refresh rate dari monitor ini udah 165Hz dengan 1 millisecond response time. Dengan catatan itu connect-nya pakai kabel DP. Nah, biasanya tuh yang ada port DP itu kan PC ya. Kalau misal laptop tuh nggak ada biasanya. Kalau misal kalian pakai laptop kayak gua, itu kalian harus pakai kabel converter HDMI to DP. Dan ini udah gua pakai juga di laptop gua untuk ngebuka full potensial dari 165Hz-nya. Tapi kalau misal kalian pengen ngikutin dengan kabel yang sama, itu kalian harus make sure kalau laptop kalian itu support untuk actually bisa naik ke 165Hz. Jadi yang pertama port HDMI-nya itu minimal 2.0, terus laptopnya emang beneran support 165Hz ke eksternal monitor, dan yang paling penting kuat ngangkat aja sih. Gue ngomong kayak gini karena waktu gue review 27G2 SPE gue, dan di situ gue ngajarin cara pakai laptop dan bisa pakai 165Hz itu, banyak yang komplain di komen kalau misalnya mereka udah pakai kabel yang sama gue pakai, tapi ternyata masih belum bisa 165Hz. Dan itu rata-rata tuh masalahnya karena emang laptopnya itu nggak support untuk 165Hz sendiri. Jadi make sure dulu kalau misal kalian pengen pakai monitor ini dan pakai laptop untuk buka 165Hz-nya itu, tolong di make sure dulu kalau laptopnya itu support. Toh kalau misalnya nggak support pun nggak masalah sebenarnya ya. Kalau misalnya pakai kabel HDMI biasa juga, dia tetap bisa go up to 144Hz. Bisa dilihat juga di sini ada UFO test untuk ngasih lihat seberapa smooth 165Hz-nya dari monitor ini ya. Dan kalau dibandingin sama screen yang 60Hz dan 144Hz, itu blurnya jauh lebih minim di layar yang 165Hz ini. Nah, keuntungan yang bisa didapat dari monitor 165Hz kayak gini tuh kalau kalian pakai buat main game kompetitif kayak Valorant atau Apex Legends, dan game rhythm kayak Osu, itu pasti kebantu banget secara performa karena response time dan delay-nya itu berkurang secara signifikan. Lihat nih, saking smoothnya monitornya, gue sampai overkill di Team Deathmatch-nya Valorant. Untuk resolusi monitor ini masih Full HD atau 1080p, jadi secara detail pixel itu masih standar ya. Tapi gua rasa untuk monitor gaming 165Hz IPS di harga segini tuh masih bisa diwajarkan sih.
Nah, untuk color gamut dari AOC 24G2 SPE ini tuh agak sedikit beda dari 27G2 SPE. Di sini dia ada di 96% NTSC, 125% sRGB, dan 87% DCI-P3. Tetap sih cukup akurat untuk keperluan produktivitas bidang visual, dan gua rasa masih lebih akurat dibanding kompetitor-kompetitor di kelasnya yang mungkin harganya lebih murah. Untuk brightness monitor ini juga udah nggak ada masalah ya. Bahkan gue bisa bilang monitor ini tuh terang banget ya, walaupun di kondisi ruangan terang sekalipun. Dan kalau mau diturunin brightnessnya pun bisa juga. Nah, kan sekarang semua fitur dari monitor AOC 24G2 SPE ini udah gue sebutin ya. Kalau misalnya kalian memutuskan untuk beli di bulan Agustus, yang artinya dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, itu kalian bakal dapat promo spesial untuk monitor ini. Karena selama bulan Agustus 2023, monitor ini tuh harganya cuma 1.917.000. Yang artinya monitor ini tuh bisa dikategorikan sebagai monitor 24 inci 165 Hz IPS 1 jutaan. Walaupun 1 jutaan itu 1 juta gendut ya. Kalau gue perhatiin sebenarnya market untuk monitor 24 inci 165 Hz IPS tuh memang harganya itu rata-rata di 1 jutaan ya. Mau 1 juta kurus ataupun 1 juta gendut. Tapi gue rasa ini tuh bener-bener persaingan secara mikro ya. Karena gue rasa setiap kompetitor itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang lebih murah dari 24G2 SPE ini tapi color gamutnya itu di bawah dia. Ada yang color gamut dan resolusinya di atas 24G2 SPE tapi harganya lebih mahal. Memang sebenarnya pada akhirnya akan kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalian mau monitor yang emang buat main game aja, atau yang emang buat desain dan edit aja, atau monitor yang sedikit bisa balance di keduanya dan harganya tuh masih masuk kantong. Kalau misalnya kalian orang yang milih pilihan ketiga, gue bisa banget saranin si AOC 24G2 SPE ini ya, karena walaupun dia itu murah, dia itu masih punya merek AOC atau Agon ya sekarang, Agon by AOC, yang artinya itu reliable lah ya, apalagi di Indonesia. Jadi artinya monitor ini tuh udah established di Indonesia, yang artinya kalian bisa expect customer care dan after sale service yang lebih reliable. Kalau gue pribadi sih, gue masih kurang percaya sama brand-brand yang baru banget masuk Indonesia dan berani jual-jualin barang dengan harga yang amat sangat murah gitu ya di bawah kompetitor lainnya. Tapi ternyata akhir-akhirnya QC-nya agak gacha gitu kan. Terus after sale service-nya nggak reliable gitu, customer care-nya nggak bagus gitu ya. Kayaknya mending spend duit dikit aja gitu, tapi bisa dapet after sale service dan customer care yang better gitu. Tapi itu gua doang ya, opini gua doang. Kalau misal kalian beda, ya udah silakan. Buat kalian yang tertarik sama monitor ini, bisa langsung ke link di deskripsi karena gue udah taruhin official store dari AOC di situ ya linknya. Jadi kalau misal kalian pengen beli dengan harga yang udah gue sebutin tadi, itu langsung aja ke link yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya AOC Indonesia yang udah gue taruh di deskripsi juga. Terakhir, terima kasih banyak untuk AOC Indonesia yang udah nge-sponsor video ini. Tapi seperti biasa, walaupun video ini disponsor, apapun yang keluar dari mulut gue, apapun yang gue katakan di video ini tuh pure opini gue dan gak disetir sama siapa-siapa. Jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap monitor AOC 24G2 SPE ini. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua yang emang lagi nyari monitor baru. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget ya udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.